Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Haris Nur Salim dan hari ini kita akan membahas salah satu logika pemrograman yaitu perulangan. Di sini kita akan menggunakan while dan do while. Oke. Pertama, ada penjelasan sedikit tentang while. Jadi, perulangan ini di dalam bahasa C kita bisa melakukan atau menjalankan program secara berulang-ulang. Nah, itu yang disebut dengan perulangan. Nah, di perulangan ini ada beberapa logika yang bisa digunakan, yaitu ada while, ada do while, dan ada for. Nah, di while ini kita akan mencocokkan beberapa kondisi yang jika kondisi itu terpenuhi, nantinya program itu akan dijalankan dan terus diulang sampai kondisi itu tidak lagi terpenuhi. Nah, masuk. Di sini ada contoh, yaitu misalnya kita punya variabel integer bernama i yang bernilai 1. Kemudian ada blok perulangan while i kurang dari sama dengan 5, maka print nilai i. Kemudian i bertambah 1. Nah, dalam setiap perulangan ini nilai i akan di-print dan nilai i akan bertambah 1 sampai nilai i ini lebih dari 5 atau tidak lagi sama, tidak lagi memenuhi kondisi syarat dari berjalannya while ini. Nah, di sini ada beberapa komponen dari perulangan ini. Yang pertama adalah deklarasi, yaitu variabel ini bernilai berapa. Kalau di sini integer ya, berarti ini bernilai berapa. Kemudian ada kondisi, yaitu i kurang dari sama dengan 5. Ini adalah kondisi yang menjadi syarat untuk perulangan ini dijalankan. Kemudian ada terminator yang lama-kelamaan akan memberhentikan program ini, perulangan ini, yaitu i plus plus ini, i bertambah 1. Hingga nantinya jika i ini sudah lebih dari 5, maka perulangan ini akan berhenti. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada tadi yang seperti saya jelaskan, ada 3 jenis struktur perulangan ya. Seperti pertama ada while do, kemudian ada repeat until atau do while, yang ketiga for. Oke. Nah, analoginya seperti ini. Perulangan while itu seperti seorang pelanggan yang ingin membeli makanan. Nah, lantas ia bertanya apakah makanan itu masih ada. Kalau masih ada, dia akan beli. Nah, dia makan habis, kemudian dia tanya lagi apakah masih ada. Kalau masih ada, dia akan beli lagi. Sampai kondisi itu false atau salah. Kalau di sini berarti makanannya udah nggak ada gitu. Jadi pertama dia akan bertanya apakah kondisinya terpenuhi. Kalau terpenuhi dia akan lakukan. Kalau sudah tidak terpenuhi maka berhenti, dia nggak akan lakukan lagi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke repeat until atau do while. Nah, di sini bedanya dengan while do tadi. Di while do kita tentukan kondisi itu di awal. Jadi menentukan kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi itu terpenuhi barulah program itu akan dijalankan. Nah, di sini terbalik. Kita jalankan dulu programnya, baru kemudian kita tanya kondisinya di bawah gitu. Nah, jadi seperti di contoh ini, do print, masukkan angka 0 untuk berhenti. Scan F, ini adalah menerima masukan bernilai integer. Kemudian ada print lagi, angka yang Anda masukkan adalah masukan tadi. Nah, kemudian ada while, angka bukan 0. Nah, jadi penjelasannya adalah ketika selama angka itu bukan 0, maka program ini akan terus berjalan. Jadi di putaran pertama dia jalan dulu programnya, masukkan angka. Kalau ternyata dia bukan 0, maka kondisinya terpenuhi kan. Nah, ketika terpenuhi itu dia akan kembali ke atas, mengulang lagi program yang ada di atasnya. Kemudian dijalankan, kemudian menanyakan lagi kondisinya. Apakah yang dimasukkan itu 0 atau bukan? Kalau bukan 0, maka dia akan kembali berjalan sampai angka yang dimasukkan 0 dan programnya berhenti di situ. Oke, lanjut. Nah, analoginya adalah do while itu seperti seorang yang ingin beli makanan lagi. Kita bahasnya makanan di sini. Ia membeli makanan itu terlebih dahulu. Habis itu nanya, makanannya masih ada apa enggak? Kalau masih ada dia beli lagi. Nah, bedanya ini kan dia beli dulu tanpa nanya ya. Dia beli dulu, habis makan baru tanya lagi apakah masih ada. Kalau masih ada dia beli lagi. Kemudian makan lagi, kalau masih ada beli lagi.
Kalau udah nggak ada atau kondisinya udah false, barulah dia berhenti perulangannya. Oke, mungkin segitu saja materi perulangan do while dan while do ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.